Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku. Ayo belajar apa sih daur hidup Plasmodium malaria yang di sini dapat menyebabkan penyakit malaria. Baik. Perhatikan bahwa Plasmodium itu masuk di kingdom Animalia. Nah, di mana tingkatannya ada di Protista. Ini kingdom Animalia itu dari tingkat rendah kan ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, ada Animalia. Nah, Plasmodium masuk di ini Protista, hewan bersel satu, tapi yang tidak mempunyai klorofil. Protista itu sendiri ada 3 bagian, 3 macam. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Nah, Plasmodium itu ada di mana? Plasmodium ada di Protista mirip hewan. Ya, pada ini anak-anak. Mirip hewan pada sporozoa. Ini ya. Ayo kita mulai. Awalnya ada nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina ya, ini nyamuk Anopheles betina ini menghisap darah si penderita, menghisap darah. Dimana nyamuk Anopheles itu di dalamnya, di air liurnya ada yang namanya sporozoid. Apa itu sporozoid? Sporozoid itu adalah sporanya Plasmodium. Itu ada di air liurnya nyamuk Anopheles. Nah, saat nyamuk Anopheles ini menghisap darah manusia, maka air liur itu tertinggal di bagian bekas gigitan bagian yang dihisap oleh nyamuk. Nah, sporozoidnya ini masuk melalui aliran darah. Sporozoid ya, sporozoid saya ulangi, sporanya Plasmodium itu akan bersarang di hati. Nah, ini bersarang, sporozoid akan mengikuti aliran darah ya menuju ke hati. Nah, di situ bersarang di hati, itu namanya fase di dalam hati manusia yang disebut exuritrositer. Nah, itu. Nah, sporozoid ini akan tumbuh berkembang menjadi apa? Merozoid. Merozoid yang sudah terbentuk ya, ini akan lepas yang ada di dalam sel darah merah ya. Jadi berkembang ada di dalam sel darah merah. Jadi akan merozoid ini akan menginfeksi sel darah merah anak-anak. Di sel darah merah ini akan membelah diri menjadi merozoid baru. Nah, merozoid baru ini keluar dari sel darah merah, menyerang sel darah yang lain. Seterusnya sehingga merozoid menjadi banyak. Merozoid yang keluar menyerang sel darah merah yang baru. Di situ tumbuh berkembang lagi menjadi merozoid lagi. Ini namanya fase sporulasi anak-anak. Nah, sporulasi ini terjadi berulang-ulang sehingga menghasilkan merozoid yang dengan jumlah banyak sekali. Nah, setelah sporulasi selesai, merozoid ya. Maaf, sebelum lanjut, masa sporulasi ini disebut fase eritrositer, fase di dalam darah manusia, tepatnya di sel darah merah manusia. Nah, setelah sporulasi selesai, ini merozoid akan berkembang menjadi gametosit, menjadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu. Jadi di dalam sel darah merah manusia ya banyak dijumpai gametosit. Ya, ini perhatikan. Gametosit itu
sel kelamin, nah, sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Ada di mana sel darah merah? Nah, apabila ada nyamuk Anopheles ini menghisap darahnya si penderita malaria, maka gametosit itu akan masuk ke dalam tubuh Anopheles betina. Nah, di situ akan terjadi fertilisasi di tubuhnya nyamuk, ya, menjadi zigot ini. Nah, nanti zigot ini bersarang di ususnya Anopheles, akan tumbuh menjadi ookinet. Nah, ini ya, ookinet tumbuh menjadi ookista. Ookista akan tumbuh menjadi spora. Nah, sporanya plasmodium atau disebut sporozoid ini akan menuju ke air liurnya ini, apa namanya, Anopheles betina itu. Lah, di dalam Anopheles betina itu ada air liur yang mengandung sporozoid, siap menghisap manusia sehat, ya. Sporozoid terbawa oleh sel darah mengalir menuju ke hati, demikian dan seterusnya. Itu ya anak-anak tentang daur hidup Plasmodium malariae yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Nah, ini anak-anak, sporozoa itu tadi ya, ini mempunyai ciri-ciri. Ini sporozoa saat menginfeksi sel darah merah ini, yang tumbuh menjadi merozoid ini. Nah, di mana sporozoa ini bisa bereproduksi dengan seksual ya tadi ya, gamet jantan dan gamet betina. Ini di tubuhnya Anopheles betina. Bereproduksi dengan aseksual, bisa ya lewat pembentukan spora ya. Jadi reproduksinya ada dua, ada seksual dan aseksual. Kalau aseksualnya dalam bentuk spora menjadi sporozoid itu tadi. Bersifat parasit, iya betul, ya kan? Bisa menyebabkan penyakit malaria. Hanya memiliki satu sel ya, jadi tersusun atas satu sel. Jadi termasuk protozoa, anak-anak. Tidak mempunyai alat gerak pada tubuhnya. Dalam daur hidupnya, sporozoa membentuk spora ya, atau sporozoid dalam tubuh hospes. Di sini tubuh hospesnya dalam hal ini adalah manusia, tubuh Anopheles betina dan manusia. Itu anak-anak tentang daur hidup Plasmodium. Terima kasih ya. Tunggu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.